Bayangkan kalau kamu bisa punya saham bengkel raksasa yang setiap hari jual oli, ban, aki, kampas rem, dan ribuan jenis suku cadang lainnya ke jutaan mobil dan motor di seluruh Indonesia. Dan sejak kami mulai masuk ke saham ini di sekitar Maret 2025, rata-rata nasabah di Compound sudah menikmati kenaikan sebesar 35% termasuk dividen dengan porsi yang signifikan dari portofolionya ditempatkan di saham ini. Angka 35% ini mungkin agak nggak kelihatan heboh gitu dibandingkan dengan saham-saham narasi atau index inclusion yang naik kenceng banget tahun ini sampai bisa beger-begeran gitu kan. Tapi bedanya di saham ini, kami bisa masuk dengan dana besar. Bukan cuma titip sendal atau coba-coba dengan duit receh. Dan yang paling penting, video ini bukan dibuat untuk pamer. Tujuan kami adalah menunjukkan cara kami berpikir sebelum mengadvise duit nasabah di satu saham. Di video ini, kita akan bahas salah satu sukses story kami di Astra Auto Parts atau kode sahamnya Auto. Dan apa saja pertimbangan yang kami lihat sebelum kita berani masuk. Jadi, kalau kamu tertarik dengan value investing yang masuk akal dan bisa dipakai untuk investasi dengan dana yang besar, tontonin sampai habis. Selamat datang di channel Recompound. Di Recompound, misi kami sederhana. Bantu investor Indonesia punya kepemilikan di bisnis-bisnis bagus dengan harga yang masuk akal, sehingga kekayaannya bisa bertumbuh pelan, tapi pasti, lewat kenaikan harga saham dan dividen. Kami menggunakan framework investasi yang disiplin, yang kami jelaskan secara terbuka di handbook kami, How We Invest, di website kami secara gratis. Dan, jika kamu juga tertarik untuk belajar investasi dari nol, secara gratis juga, kamu tinggal subscribe ke 30 Day Investment program kami yang bisa klik linknya di sini. Dan lewat video ini, kami mau tunjukkan contohnya bagaimana framework itu kita terapkan saat investasi di Astra Auto Parts atau Auto. Sekali lagi, ini bukan testimoni flexing hasil, tapi undangan buat kamu untuk mengintip mesin di balik layar. Bagaimana kita mengambil keputusan kami untuk invest di saham ini. Sebelum ngomongin sahamnya, kita harus paham dulu bisnis dan industrinya. Dalam 10-15 tahun terakhir, penjualan mobil dan motor baru di Indonesia itu cenderung stagnan. Banyak orang ingin ganti kendaraan, tapi daya beli mereka itu tidak naik secepat harga kendaraan baru. Akibatnya apa? Usia rata-rata kendaraan di jalanan di luar sini itu semakin tua, tapi tetap dipakai setiap hari untuk kerja, ngantar anak, dan aktivitas lainnya. Nah, kendaraan makin tua itu artinya apa? Artinya pasti lebih sering ke bengkel, lebih sering ganti oli, ban, aki, kampas rem, shock breaker, dan lain-lain. Di sisi lain, jumlah kendaraan berbakar fosil atau ICE yang masih aktif di Indonesia itu diperkirakan sekitar 95 juta unit. Sementara, kendaraan listrik murni masih sekitar 300.000 unit per saat kita analisa. Atau kurang dari 0,5% dari populasi kendaraan secara keseluruhan. Artinya apa? Kebutuhan suku cadang untuk kendaraan bensin atau solar itu masih sangat besar di Indonesia dan nggak akan hilang dalam waktu dekat. Inilah fondasi awal tesis kami, bahwa bisnis aftermarket spare part itu mirip seperti jualan kebutuhan pokok. Mau ekonomi naik atau turun, kalau ban udah botak atau kampasnya udah habis, ya tetap harus diganti. Kalau nggak bisa pergi kerja dong. Sekarang, siapa pemain besar di dunia suku cadang ini? Astra Auto Parts Tbk atau Auto adalah produsen dan distributor suku cadang motor dan mobil terbesar di Indonesia. Mereka punya dua pilar utama bisnis. Pertama, manufacturing atau OEM. Auto memproduksi suku cadang untuk pabrikan otomotif besar. Misalnya merek mobil dan motor yang sehari-hari kita lihat di jalan. Kedua, trading atau aftermarket. Auto mendistribusikan berbagai suku cadang ke pasar bebas. Lebih dari 15.000 toko dan retailer independen di seluruh Indonesia. Jaringan modern retail mereka itu terdiri dari Shop and Drive, yang udah pasti kamu udah lihat jalanan, Shop and Bike, Motoquick, dan Astra Auto Service. Plus penjualan online melalui Astra Auto Shop dan aplikasi Shop and Drive mereka juga. Dengan ratusan ribu pengguna terdaftar yang terus bertumbuh. Jadi, kemungkinan besar tanpa disadari, kendaraan kamu nih sudah pernah pakai produk yang berhubungan dengan Astra Auto Parts atau Auto. Yang pertama bikin kami ngiler atau tertarik adalah stabilitas dan pertumbuhan segmen aftermarket Auto ini. Dari perhitungan internal kami, laba dari segmen aftermarket ini naik dari sekitar hanya 540 miliar rupiah di tahun 2013 naik menjadi 1,4 triliun rupiah di 2024 atau tumbuh sekitar 10% per tahun secara compounding. Segmen ini fokus ke barang-barang yang cepat berputar dan selalu dibutuhkan oleh kendaraan yang udah ada di jalan. Gross profit margin mereka pun sangat sehat, di sekitar 21-22%. Dan masih ada ruang untuk terus bertumbuh. Intinya, ini bisnis, satu, produk itu dibutuhkan, kedua, frekuensi repeatnya tinggi, ketiga, basis pelanggan setianya itu sangat luas. Kedua, kami sangat suka dengan kualitas neraca dan arus kas dari Auto. Perusahaan ini punya profil utang berbunga yang rendah dan cash yang terus menguat dalam beberapa tahun terakhir. Dari perspektif kami sebagai investor, perusahaan dengan arus kas besar
dan neraca yang sehat. Punya 3 keuntungan. 1, mereka bisa bayar dividen tunai secara rutin. Kedua, bisa mengurangi utang dan memperkuat posisi keuangan. Ketiga, masih punya ruang yang sangat besar untuk ekspansi dan investasi jangka panjang tanpa perlu tarik utang atau meminta duit ke investor retail dengan right issue misalkan. Ketiga, saat kami menganalisis dan mulai masuk ke auto, valuasinya waktu kami beli sebelum harganya naik pesat itu sangat menarik. Perusahaan ini punya return on equity jangka panjang sekitar 13%, tapi diperdagangkan di price to book sekitar 0,66 kali aja. Jadi, dalam proses skenario konservatif tesis kami, kalau laba bersih tahunan auto itu sekitar 2 triliun rupiah, dan perusahaan bisa membagikan 40% dari labanya itu sebagai dividen, yield dividen yang kita bisa nikmati sebagai investor, pada saat harga masih di bawah ya, itu bisa di atas 9% per tahun dari bisnis yang stabil dan jelas, dan masih bisa naik lagi labanya. Jadi logikanya tuh sederhananya seperti ini. 1, kalau harga saham yang naik mendekati nilai wajar, kita menang. Kita cuan yang gede. Tapi kalau harga saham yang nggak kemana-mana, kita masih menikmati dividen tunai yang menarik sekali setiap tahun dan terus naik loh. Karena labanya itu stabil dan naik terus. Dari sini, kami menyebut auto sebagai peluang yang heads I win, tails I don't lose much. Keempat, aspek yang sering dilupakan. Siapa sih yang ngejalanin perusahaan ini? Jadi, Astra Auto Parts atau Auto itu berada di bawah grup Astra, salah satu kelompok usaha yang paling mapan dan dihormati di Indonesia. Manajemen Auto berisi orang-orang yang sudah puluhan tahun berkecimpung di bisnis otomotif. Bagi kami ini penting, karena saat kami membeli saham, sebenarnya kita sedang memilih partner bisnis jangka panjang, bukan sekedar trading ticker di layar. Sekarang, bagi orang yang banyak penasaran, hasil gimana sih buat nasabah Kompon? Jadi kami mulai masuk ke saham Astra Auto Parts sekitar Maret 2025. Sejak saat itu sampai sekarang, rata-rata nasabah Kompon menikmati kenaikan sekitar 35%, sudah termasuk dividen, dengan porsi yang cukup signifikan dari portofolionya ditempatkan di saham ini. Sekilas mungkin angka 35% ini mungkin kayak nggak kelihatan fantastis, apalagi kalau dibandingkan dengan saham-saham narasi atau saham-saham indexing yang naiknya bisa beger-begeran, kayak lipat dalam tahun ini. Tapi ada 3 poin penting yang menurut kami jauh lebih berarti. 1, return 35% ini dicapai dengan dana yang besar, bukan sekedar porsi kecil atau tips sendal. Kedua, return ini datang dari saham dengan value yang dengan bisnisnya nyata, produknya jelas, dan arus kasnya kuat. Ini membuktikan bahwa di tahun ketika banyak orang mengejar saham cerita, saham-saham value masih bisa perform. Dan value investing tidak cuma soal saham big bang, seperti yang banyak orang kira di luar sana. Sebagai ilustrasi sederhana, kalau dulu seorang menempatkan 100 juta rupiah di auto, pada saat kami masuk, nilainya sekarang kira-kira menjadi sekitar 135 juta rupiah, dan ini di-achieve hanya di bawah 1 tahun. Ya, of course sebelum pajak dan biaya transaksi ya. Jelas, ini bukan angka yang pasti untuk semua orang, tapi hanya gambaran besar bagaimana efeknya itu di dunia nyata. Sekali lagi, angka 35% ini bukan bahan pamer. Justru melalui angka ini, kami ingin menunjukkan bahwa di balik satu bias return, ada proses berpikir yang panjang. Membaca dan memahami laporan ketahunan, menganalisis industri otomotif dan aftermarket, menilai kekuatan neraca dan arus kas, mengecek apakah valuasinya memberikan margin of safety, sampai mempertimbangkan resiko seperti perkembangan kendaraan listrik. Yang turns out belum begitu mengancam bisnis auto loh sebenarnya. Video ini kami buat supaya kamu bisa melihat sendiri bagaimana cara kami berpikir sebelum menaruh duit yang besar di satu saham. Dan dengan catatan penting ya, kinerja historis 35% ini tidak menjamin hasil yang sama di masa depan, apalagi kalau kamu masuknya baru di harga yang sekarang. Harga saham itu bisa naik turun, dan setiap investasi mengandung risiko. Jadi, video ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu, tapi ini hanya menunjukkan bagaimana kami menerapkan framework value investing kami di dunia nyata untuk meng-advise dana klien-klien kami. Dari cerita auto ini, apa pelajaran yang bisa kamu ambil? Pelajaran pertama, fokus ke bisnis bukan rumor. Kami tidak membeli auto karena hype, tapi karena kami mengerti bahwa jutaan kendaraan di Indonesia itu akan terus butuh suku cadang dan perawatan. Pelajaran kedua, selalu cari margin of safety. Kami masuk ketika valuasinya menurut kami jauh di bawah nilai wajarnya, sehingga risiko penurunnya jauh lebih terbatas. Sementara potensi dividen dan kenaikan harga itu masih sangat besar. Pelajaran ketiga, sabar dan biarkan compounding bekerja. Return yang baik jarang datang dalam semalam. Butuh waktu, disiplin, dan kesabaran untuk menahan bisnis yang bagus selama beberapa tahun. Pelajaran keempat, kenal risikonya, bukan cuekin. Misalnya, tren kendaraan listrik dan elektrifikasi. Manajemen auto sejauh ini cukup berhati-hati belum jor-joran belanja untuk komponen baterai EV karena volume masih kecil dan mereka lebih fokus ke bisnis inti yang sudah menghasilkan. Bagi kami, pendekatan yang hati-hati seperti ini adalah salah satu hal yang kami hargai dari manajemennya si auto ini. Harapan kami, setelah nonton video ini, kamu tidak hanya melihat angka return 35% di bawah setahun, tapi juga mengerti cara kami berpikir sebelum menambahkan dana yang besar di satu saham. Kalau kamu tertarik belajar lebih dalam tentang cara kami investasi, kamu bisa baca handbook Recompon di website kami, follow update analisis kami, atau
Kalau kamu tertarik untuk ngobrol lebih jauh, you're always welcome untuk menghubungi tim kami untuk diskusi lebih lanjut. Thank you for watching.